Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali lagi bersama dengan saya dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Nah, bersama saya Rahmat Abdul, guru SDN nomor 29 Kota Selatan, Gorontalo. Nah, baik adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Wow, keren, alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Nah, walaupun dalam situasi bulan suci Ramadan, kita harus tetap semangat. Tidak boleh loyo ya. Jangan karena puasa malas bekerja, malas bergerak dan lain sebagainya. Tidak boleh ya, harus tetap semangat. Nah, adik-adik, hari ini Pak Guru akan memberikan pelajaran ya. Namun sebelum itu Pak Guru mau ingatkan kepada adik-adik sekali lagi ya, di mana kita tahu pada kondisi saat ini ya, seluruh negara hampir di seluruh dunia ya, itu sedang dilanda oleh yang namanya virus COVID-19 atau corona. Nah, Pak Guru pesan kepada adik-adik ya, harus menjaga kesehatan. Bagaimana caranya Pak Guru? Gampang. Nah, pemerintah kita ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Gorontalo itu sudah selalu memberikan himbauan kepada adik-adik, kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Gorontalo ya, untuk tetap menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan. Apa saja? Yang pertama, rajin mencuci tangan ya. Jangan lupa setiap kali adik-adik mau mengambil sesuatu, jangan lupa cuci tangan ya. Mau mengambil barang apapun, jangan lupa setelah itu dan sebelum itu harus cuci tangan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa adik-adik ya, menjaga jarak ya. Artinya jangan terlalu dekat atau bersentuhan ya dengan orang lain ya. Lalu yang ketiga, gunakan masker ya. Banyak sekarang yang jual-jualan masker ya. Kalau mau keluar rumah ya, gunakan masker ya. Kalau mau bermain di halaman, gunakan masker. Kemudian yang keempat, jangan keluar dari rumah ya. Adik-adik tetap di rumah, biar Pak Guru yang keluar ya, untuk memberikan materi kepada adik-adik ya. Nah, adik-adik tetap standby di rumah ya, karena hari ini Pak Guru akan memberikan pelajaran ya,
dengan program belajar bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, tidak akan ketinggalan pelajaran, ya. Nah, adik-adik sudah siap semua? Ya. Oh, ada yang belum? Ayo. Siapkan semua alat tulis, ya. Siapkan buku, ya, pensil, home. Lalu adik-adik standby di depan TV, ya. Pak Guru akan mulai pelajaran kita. Oke? Siap ya? Semangat. Ya, bagus. Baik. Nah, adik-adik, hari ini Pak Guru akan memberikan materi, ya. Tema 8, subtema 4, pembelajaran 3, ya. Bagi kelas 3. Ya. Nah, sebelum Pak Guru mau masuk ke dalam materi, ya, Pak Guru ingin bertanya kepada adik-adik, kira-kira siapa yang pernah melakukan penjelajahan atau berkeliling di lingkungan sekitar? Siapa? Ayo. Angkat tangan. Wah, ada ya ternyata. Oh, ini 1, 2 ada. Wow, keren, bagus. Nah, terus kalau adik-adik yang sudah pernah mengelilingi lingkungan atau menjelajahi lingkungan sekitar, apa yang adik-adik lakukan pada saat adik-adik mengelilingi atau menjelajahi lingkungan? Apa saja? Ayo yang dilakukan pada saat menjelajahi lingkungan. Terus apalagi? Bernyanyi. Oke, bagus. Apalagi? Bercerita. Iya, bagus. Terus apalagi? Melihat. Oh, melihat pemandangan di sekitar. Wow, mantap. Iya, bagus ya. Jawaban adik-adik tadi itu betul, ya. Jadi adik-adik apabila melakukan penjelajahan, ya, atau mengelilingi lingkungan sekitar, menjelajahi lingkungan sekitar, itu ada beberapa hal yang perlu adik-adik lakukan. Tidak hanya mau berjalan begitu, tidak, ya. Itu harus ada yang dilakukan. Biar apa? Biar adik-adik bisa memperoleh pengetahuan yang baru, ya. Kalau cuman berjalan biasa saja, wah, kurang keren, ya. Kalau berjalan kemudian pulang mendapat pengetahuan baru, wow, itu sangat keren, ya. Jadi itu adik-adik berjalan menjelajahi lingkungan itu harus melakukan beberapa hal. Yang pertama tadi harus bernyanyi biar tidak bosan, ya, enjoy. Kemudian yang kedua harus berdiskusi atau bercerita kepada sesama teman. Lalu yang ketiga harus memperhatikan keadaan yang ada di lingkungan alam sekitar. Ya, baik. Nah, selanjutnya adik-adik, Pak Guru minta, ya, adik-adik di rumah untuk mengamati gambar yang akan Pak Guru tampilkan berikut ini. Amati dengan baik. Ayo. Lihat, ya. Perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan di layar TV adik-adik. Ada 4 gambar, ya. Ada 4 gambar yang Pak Guru tampilkan, ya. Nah, masing-masing gambar ini harus adik-adik perhatikan, amati baik-baik, ya. Karena sebentar ada tugas, ya, yang akan Pak Guru tanyakan, ya. Nah, kalau yang memperhatikan dengan baik, pasti dia bisa menjawab, ya. Ada 4 gambar, ya. Nah, dari semua gambar ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak pramuka. Adik-adik sudah pernah ikut pramuka belum? Oh, sudah, ada yang belum. Oh iya, bagus ya. Nah, jadi kalau adik-adik yang sudah tahu apa itu pramuka,
pasti adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan yang sama seperti di gambar ini. Ya, ya, asik ya, ikut pramuka asik, ya keren. Pak Guru juga pernah waktu sekolah ya, ikut pramuka ya, jalan-jalan, menjelajahi, kemudian camping dan lain sebagainya. Nah, itu asik, keren dong. Ya. Nah, kalau yang belum, nah pasti akan tahu dengan melihat gambar ini. Ini adalah beberapa kegiatan anak-anak pramuka ya yang sedang mereka lakukan. Nah, dari keempat gambar ini ya, adik-adik akan melakukan yang pertama, tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Ya. Tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Nah, artinya dari 4 paragraf ini adik-adik harus membagi setiap satu gambar itu 1 paragraf. Ya. Setiap satu gambar 1 paragraf. Jadi totalnya ada 4. Nah, kemudian yang kedua, tuliskan karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan. Ya. Apa itu pikiran pokok? Ada yang masih ingat? Iya, bagus ya. Minggu lalu kan adik-adik sudah pernah belajar tentang pikiran pokok. Nah, coba Pak Guru mau tes ya. Siapa yang masih ingat apa itu pikiran pokok? Iya, bagus. Pikiran pokok itu adalah ide utama dalam suatu paragraf ya. Jadi pikiran pokok itu adalah ide utama dalam suatu paragraf. Ya. Bisa juga disebut dengan ide pokok. Bisa. Atau bisa juga disebut dengan pikiran utama. Boleh, ya. Jadi seperti itu. Adik-adik harus menuliskan karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan. Nanti sebentar Pak Guru akan berikan pikiran pokoknya, ya. Kemudian perhatikan gambar, ya. Ini untuk membantu adik-adik, ya. Kemudian setelah Pak Guru memberikan pikiran pokok, nah adik-adik akan membuat paragraf, ya, atau membuat karangan, ya, sebanyak 4 paragraf seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi. Nah, pikiran pokoknya apa saja? Nih, gambarnya sudah diperhatikan ya? Sudah cukup ya? Ayo, ya, oke. Sekarang Pak Guru akan berikan pikiran pokok pada masing-masing gambar. Perhatikan ya layar TV Anda. Gambar yang pertama, ya. Ini gambar yang pertama adik-adik. Nah, kalian buat karangan. Nah, apa pikiran pokoknya Pak Guru? Sabar. Nih, gambar yang pertama memiliki pikiran pokok yakni hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Ayo. Itu pikiran pokoknya, ya. Jadi adik-adik membuat karangan berdasarkan pikiran pokok yang Pak Guru sudah tampilkan di layar TV adik-adik, ya. Pikiran pokoknya yang itu hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Lihat, perhatikan, amati gambarnya, kemudian susun karangan. 1 paragraf saja, tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu, ya. Cukup 1 karangan, 1 kalimat. Ya. Nah, ini tujuannya untuk melatih adik-adik, ya. Melatih adik-adik dalam mengamati gambar. Ya. Melatih adik-adik dalam mengamati gambar. Olehnya itu adik-adik harus memperhatikan, ya. Kemudian kalau sudah, ya, Pak Guru akan mempersilahkan kepada adik-adik bagi yang sudah selesai untuk membacakan, ya,
membacakan karangan yang sudah dibuat. Ya. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Adik-adik tinggal menghubungi nomor telepon yang ada di bawah sini. Nih. Ya. Jadi sambil menunggu ya, teman-teman menentukan menentukan karangan ya. Kalian Pak Guru akan memberikan nomor telepon ya yang bisa kalian hubungi untuk memberikan jawaban ya terhadap gambar yang pertama. Ya. Karangannya apa? Nah, nomor teleponnya sudah ada kan? Nah, nih di bawah sini ya. 0853 4013 7949. Ayo. Tidak perlu takut-takut ya, harus berani ya. Jangan dulu takut salah ya. Harus berani ya, yang penting berani. Nah, ayo siapa yang mau menjawab, yang berani menjawab. Apa kira-kira karangan yang cocok dengan gambar ini? Gambar pertama, dengan ide pokok hari Minggu, Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Itu pikiran pokoknya. Ya. Jadi adik-adik membuat karangan berdasarkan gambar yang ada pada layar TV adik-adik. Nah, kalau sudah, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca. Ya. Atau mungkin ditulis dulu, boleh, ya. Pak Guru tetap akan menunggu, ya. Nah, sambil menunggu, ya, teman-teman yang lain menjawab atau sedang mengerjakan gambar nomor 1, ya. Pak Guru akan masuk pada gambar yang kedua. Tugasnya sama adik-adik, ya. Membuat karangan, ya. Membuat karangan sama seperti gambar yang nomor 1, tapi gambarnya berbeda, ya. Gambarnya berbeda, ide pokoknya pun berbeda. Nah, gambar yang kedua apa? Ini. Perhatikan, amati baik-baik apa yang sedang mereka lakukan, kegiatan apa yang ada pada gambar ini, ya. Kemudian buatkan karangan dengan ide pokoknya. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Itu ide pokoknya. Ya, silahkan kalian buat karangannya. Ya. Untuk gambar yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Pak Guru sudah tampilkan di layar TV. Ada gambarnya, kemudian ada juga pikiran pokoknya. Ya. Pada gambar ini jelas ya, apa yang sedang mereka lakukan, kemudian ide pokoknya. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian buatkan karangannya. Cukup 1 paragraf saja, ya. Tidak perlu terlalu panjang. Tidak, ya. Cukup 1 paragraf aja, ya. 1 gambar, 1 paragraf. Nah, seperti biasa, bagi yang sudah mengerjakan, silahkan hubungi nomor telepon yang ada di layar TV adik-adik, ya, untuk memberikan jawabannya. Ya, bagi yang sudah, silahkan hubungi nomor telepon di 0853 4013 7949. Ya. Ada 2 nih gambarnya, baru 2. Yang 2-nya lagi Pak Guru simpan dulu, ya. Nanti sebentar, ya. Yang 2 dulu. Nah, gambar yang pertama sama yang gambar yang kedua. Nah, Pak Guru kasih kesempatan. Siapa yang mau menjawab gambar pertama, siapa juga yang mau menjawab gambar yang kedua, ya. Kegiatan apa, ya. Jelas sekali pada gambar dan ide pokoknya pun sudah ada, ya. Jadi adik-adik tinggal membuat atau menyusun karangan 1 paragraf. Ya. Setiap gambar itu hanya 1 paragraf, ya.
tidak perlu banyak-banyak. Oke, bagus. Ada yang masuk ya kayaknya. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar bersama Smart City. Dengan siapa? Di mana, Ibu? Halo. Boleh diperkecil sedikit suara TV-nya, Bu? Mohon dikecilkan sedikit suara TV-nya. Iya. Oke. Halo. Gak usah malu-malu. Ya, halo. Ayo, dengan adik siapa? Di mana? Putus ya? Oh, masih ada. Halo. Ayo. Halo, adik siapa di mana? Tolong sebutkan nama ya. Tolong sebutkan nama dan asal sekolah ya, biar Pak Guru tahu siapa ya dan dari sekolah mana. Karena program ini banyak ditonton oleh teman-teman kalian juga ya. Biar ke teman-teman kalian bisa tahu siapa yang nelpon. Ya, putus ya kayaknya. Oke. Pak Guru tunggu lagi ya. Apa masih ada? Ayo silahkan. Dengan senang hati Pak Guru menunggu. Yang penting adik-adik itu bisa berani menjawab pertanyaan. Nah, ada 2 gambar ya yang Pak Guru tampilkan. Buat karangannya, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar ini ya. Gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 dengan ide pokoknya masing-masing. Yang pertama, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Itu ide pokok pada gambar yang pertama. Pada gambar yang kedua, ide pokoknya sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Ya, ada lagi? Oke, siapa yang berani? Silahkan hubungi nomor telepon yang ada di layar TV adik-adik ya untuk menjawab pertanyaan atau membuat karangan berdasarkan gambar yang tadi di 0853 4013 7949. Jangan lupa sebutkan nama dan asal sekolah ya. Silakan. Atau mungkin adik-adik masih malu-malu ya. Baik. Nah, Pak Guru lanjutkan saja yang gambar yang berikut. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, Pak Guru lanjutkan masuk pada gambar yang ketiga. Perhatikan. Ini ada gambar yang ketiga. Ya. Tugasnya juga sama seperti gambar yang pertama dan yang kedua. Menentukan karangan ya atau membuat karangan berdasarkan gambar yang gambar ketiga dengan ide pokok selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Itu ide pokoknya ya. Pada gambar yang ketiga ide pokoknya selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Oh, oke, ada yang masuk. Halo. Halo, belajar dari rumah bersama Smart City. Putus. Aduh, kayaknya masih malu-malu ya. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Pada gambar yang keempat. Gambar yang keempat tugasnya pun sama seperti gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Namun ide pokoknya berbeda adik-adik. Ya. Nah, gambar yang keempat ini, ide pokoknya itu adalah Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Ya, sekali lagi Pak Guru ulangi, ide pokok pada gambar yang keempat. Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Ya, jadi keempat gambar ini Pak Guru sudah tampilkan ya di layar TV adik-adik. Silahkan adik-adik mau memilih salah satunya bisa ya.
atau mau menjawab keempat-empatnya juga boleh, ya. Mana yang kalian anggap mudah, silahkan, ya. Pak Guru ulangi tugasnya apa? Nah, membuat karangan pada masing-masing gambar dengan ide pokok yang sudah diberikan. Nah, setiap gambar itu punya ide pokoknya. Ide pokoknya ada di bawah gambar. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jangan lupa untuk memberikan jawabannya, silahkan kalian hubungi nomor telepon yang sudah Pak Guru tampilkan di layar TV Anda. 0853 4013 7949. Ayo. Oke adik-adik, kita break dulu ya. Tetaplah belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kembali lagi bersama dengan saya dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Baik, adik-adik, bagaimana? Sudah ada jawabannya yang tadi Pak Guru sudah sampaikan pertanyaannya. Ayo, sudah dapat jawabannya belum? Nah, kalau sudah dapat, silahkan kembali menghubungi di line telepon yang ada di layar TV adik-adik. Nah, tugasnya menentukan atau membuat ya karangan pada setiap gambar dengan ide pokok yang sudah Pak Guru tampilkan tadi pada masing-masing gambar. Jadi setiap gambar itu adik-adik punya ide pokoknya. Nah, gambar ini ya, ini adalah gambar di mana
teman-teman kalian ya itu sedang melaksanakan kegiatan pramuka ya. Ada yang sedang menjelajahi alam, kemudian ada yang sedang melihat denah ya. Sebelum berjalan harus melihat denah biar tidak salah jalan. Ada yang bekerja sama ya. Ada juga yang merasa senang setelah melakukan kegiatan. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah ada yang dapat jawabannya? Kalau sudah ada, silahkan adik-adik menghubungi 0853 49 4013 7949. Oke, baik. Halo. 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 Ya, belajar bersama Smart Firly City. Safrian Harun. Ya, adik Firly dari SDN 31 Kota Selatan. Ya, adik Firly, mohon dikecilkan sedikit volume TV-nya. Adik Firly, ya baik, bagus, oke. Nah, adik Firly dari SDN nomor 31 Kota Selatan. Ya, jawaban yang gambar nomor berapa adik Firly? Saya mencoba menjawab nomor berapa? Ayo. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan gambar nomor 1 ya. Ya, silahkan. Membuat graf. Halo adik Firly. Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Udin dan teman-teman Ya, terus mempersiapkan ya. Perbekalan Terus yang dibutuhkan lanjut. Sudah. pada saat ya. penjelajahan Ya, terus lingkungan mereka terlihat gembira, oke, dan bersemangat Ya. untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, bagus ya. Nah, adik Firly dari SDN nomor 31 Kota Selatan. Nah, luar biasa ya, tepuk tangannya. Aplaus ya. Nah, adik Firly sudah menjawab gambar nomor 1 ya. Nah, dan adik Firly juga ya sudah lancar membaca ternyata ya. Adik Firly dari SDN nomor 31 Kota Selatan. Kayaknya Pak Guru kenal deh ibu gurunya ya. SDN nomor 31 Kota Selatan. Guru kelas 3. Iya, Pak Guru kenal, itu temannya Pak Guru. Ya, adik Firly. Yang lain siapa? Lagi yang mau ikut ya, yang sama seperti adik Firly tadi ya, menjawab pertanyaan ya, menentukan atau membuat karangan pada setiap gambar dengan ide pokoknya masing-masing. Satu gambar cukup satu paragraf. Contoh seperti adik Firly tadi ya. Adik Firly bagus sekali sudah bisa menjawab ya, gambar nomor 1 ya dalam satu paragraf ya. Adik Firly sudah pandai ya. Hebat ya. Nah, yang lain silahkan kalau ingin ya atau mau menjawab pertanyaan, menentukan, membuat karangan berdasarkan gambar ya, silahkan hubungi line telepon yang ada di layar TV adik-adik di 0853 4013 7949. Silahkan dipilih gambar nomor berapa ya, nomor 1, 2, 3 atau nomor 4. Dan di situ sudah ada ide pokoknya masing-masing ya. Baik, ada yang masuk kayaknya. Halo.
Halo. Belajar dari rumah bersama Smart City. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa di mana? Dengan adik siapa di mana? Halo. 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 Iya. Assalamualaikum. Pak Guru, Waalaikumsalam. ini Gilan Tambengi. Oh, adik Zilan Tambengi dari SDN 29 Kota Selatan. SDN nomor 29 Kota Selatan. Adik Zilan Tambengi. Kayaknya Pak Guru kenal ya. Oke, baik. Adik Zilan mau menjawab atau membuat karangan pada gambar nomor berapa? Sebelumnya dikecilkan dulu volume TV-nya adik Zilan. Kecilkan sedikit dulu volume TV-nya nak. Ya, oke. Oke, silahkan. Adik Zilan mau menjawab gambar nomor 2. Ayo, silahkan. Apa karangan yang sudah dibuat? Silahkan dibacakan. Adik Zilan Tambengi. Sebelum melakukan perjalanan, Ya. Udin mempelajari dena lokasi terlebih dahulu. Ya, oke. Itu ide pokoknya. Nah, Dena lokasi memudahkan Udin dan teman-teman dapat mengetahui rute perjalanan. iya, terus Perjalanan penjelajahan. Iya, lanjut. agar tidak tersesat. Tidak tersesat. Iya, terus ada lagi nak? Ada lagi Terima karangannya? kasih Pak Guru. Oh, cukup. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, apa Guru aplaus ya. Adik Zilan Tambengi dari SDN nomor 29 Kota Selatan. Pak Guru kenal, dekat ya. Dekat sih. Adik Zilan dari SDN nomor 29 Kota Selatan kan? Iya, Pak Guru kenal. Orangnya yang pendek-pendek, iya, putih. Ada lagi kayaknya ya. Halo. Halo. Belajar dari rumah bersama Smart City. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Namanya saya Ukon. Dengan adik siapa? Ukon. Oh, adik Ukon. Dari sekolah mana dari adik Ukon? Dari SD 29. Wow, keren. Dari SDN nomor 29 Kota Selatan. Sudah. Ya, silahkan mau menjawab gambar yang nomor berapa adik Ukon? Karangannya apa? Gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Wow, semangat sekali. Oke, silahkan. Bacakan karangannya. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu, oke. Kami Udin dan teman. Udin dengan teman. Iya, Udin dan teman-teman. Sekelesnya Iya, lanjut. melakukan Mm-mm. perjalanan. Perjalanan, terus. Di sekitar lingkungan. Di sekitar lingkungan. Oke, itu ide pokoknya. Lingkungan banyak. Wow, keren. Iya, terus apa lagi? Ayo. Mereka bercerita. Mereka bercerita, iya bagus. Apa lagi? Selamat perjalanan. Selama perjalanan. Iya. Lanjut, ada lagi? Mereka sama mainan bumi. Iya. Terus? Keindahan alam. Keindahan alam. Keindahan alam. Wow, keren. Semangat. Iya, bagus. Ada lagi, nak? Mereka juga. Mereka juga. Lagu akan kebersihan. Kebersihan. Lingkungan Lingkungan. sekitarnya. Sekitarnya.
titik. Iya, saking semangatnya sekaligus tanda bacanya dibaca ya. Bagus. Nah, itu tadi adik Ukon dari SDN nomor 29 Kota Selatan ya. Di mana ya sekolahnya? SDN 29 Kota Selatan. Oh, di sana ya. Nah, bagus adik Ukon, Pak Guru aplaus ya. Ya, adik Ukon tadi sudah menjawab. Wow, ada lagi kayaknya ya. Halo? Halo? Belajar dari rumah bersama Smart City. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Di mana? Saya dari nama Cika Putri Cahyani Devuruji, Cika Putri. SDN nomor 14 Kota Barat. Wow, Saya keren. akan SDN nomor menjawab 14 soal Kota nomor Barat. 3. Menjawab gambar nomor 3. Selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Salah satunya pada saat akan menyeberangi sungai menggunakan tali. Wow, keren. Lanjut, ada Udin lagi. dan teman-temannya saling membantu dan berhasil menyeberangi sungai. Iya, lanjut. Ada lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tadi adik Cika ya. Dari SDN nomor 14 Kota Barat. Pak Guru aplaus. Luar biasa. Nah, wow, ada lagi ya. Halo. 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 Masih adakah di sana? Halo? Putus kayaknya. Ya, masih malu-malu ya. Nah, bagus ya. Nah, adik-adik yang sudah menjawab ya, itu Pak Guru jempol. Berani ya. Dan Pak Guru lihat semangat sekali ya menjawab pertanyaan. Ada yang dari SDN 31, SDN 29 sama SDN nomor 14 Kota Barat. Oke, ada yang masuk. Halo? Halo? Belajar dari rumah bersama Smart City. Halo? Dengan adik siapa di mana? Halo? Putus lagi. Ya, putus nyambung kayak lagu ya. Iya, kayak lagu. Jangan malu-malu ya. Ini membuat karangan mudah kok ya. Seperti adik-adik yang tadi ya. Buktinya adik-adik yang dari SDN 31, SDN 29, Kota Selatan, sama SDN nomor 14 Kota Barat ya. Itu bisa menjawab. Nah, yang lainnya mana? Coba Pak Guru tunggu ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Yang akan kalian tentukan itu sesuai gambar yang ada pada layar TV Anda. Oke, masuk. Halo. Belajar dari rumah bersama Smart City. Halo. Halo. Putus lagi. Aduh. Masuk lagi. Halo. Putus. Kayaknya ada yang masih malu-malu ya. Ya. Nah, sambil menunggu yang lain, ya, kayaknya ada yang belum menjawab nomor 4 deh. Ya. Tadi yang menjawab ada nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Ya, sekarang Pak Guru mau tantang adik-adik. Siapa yang berani menjawab nomor 4? Atau boleh yang nomor 1 juga, nomor 2 juga boleh, nomor 3 juga boleh. Ya. Atau mau menjawab sekaligus semua gambarnya? Boleh. Ya. Silahkan ya, ada gambarnya di layar TV adik-adik ya, bersama dengan ide pokok. Jadi tugasnya di sini adik-adik hanya menjawab, membuat karangan berdasarkan gambar. Baik. Nah, sambil menunggu yang lain, Pak Guru akan lanjut materi ya. Nah, adik-adik di rumah masih semangat kan? Bagus, masih semangat ya. Nah, Pak Guru akan lanjut materi yang berikutnya.
dari keempat gambar yang Pak Guru sudah tampilkan tadi, ada salah satu gambar, ya, ada salah satu gambar yang menjelaskan atau yang menentukan bahwa sebelum melakukan perjalanan itu kita membutuhkan denah, yaitu gambar yang ini. Lihat, ya. Nah, gambar ini ya menceritakan tentang Udin dan teman-teman sedang melihat denah, ya, sebelum melakukan perjalanan, ya. Jadi di gambar ini terlihat, ya, bahwa sebelum melakukan perjalanan Udin dan teman-teman itu mempelajari denah lokasi terlebih dahulu, ya. Alasannya apa? Alasannya supaya adik-adik tidak salah jalan. Ya, kalau salah jalan bisa bahaya. Nantinya adik-adik tidak bisa pulang, ya. Jadi adik-adik dalam kegiatan pramuka, ya, menjelajahi itu adalah kegiatan yang sangat mengasihkan. Ya. Kegiatan yang sangat mengasihkan, ya. Nah, sebelum melakukan perjalanan, terlebih dahulu adik-adik harus melihat denah, ya. Karena apa? Denah itu, ya, sebagai penunjuk, ya, adik-adik untuk melakukan perjalanan. Perjalanan yang Pak Guru maksud di sini adalah perjalanan dalam pramuka, ya. Biasa disebut dengan penjelajahan, ya. Kegiatan penjelajahan ini melatih banyak keterampilan. Kegiatan penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman menarik. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau denah, ya, yang seperti di gambar tadi. Ya, itu mereka sedang melihat peta lokasi atau denah. Nah, seperti yang Pak Guru sudah sampaikan bahwa denah membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan. Ya, jadi adik-adik, Pak Guru ingatkan jika selain waktu, ya, adik-adik akan masuk pada pramuka, ya, pasti adik-adik akan merasakan yang namanya penjelajahan. Ya, jadi pramuka itu bukan hanya bernyanyi, ya, bukan hanya membangun tenda, ya, tapi juga pramuka itu ada kegiatan yang melakukan penjelajahan, ya. Artinya adik-adik berjalan, ya, di lingkungan sekitar, ya, mengelilingi, ya, menelusuri, ya, lingkungan sekitar. Nah, itu salah satu kegiatan yang ada pada pramuka, ya. Dan penjelajahan itu sangat menarik adik-adik, ya. Bersama dengan teman-teman, ya. Ramai-ramai kita berjalan, tidak sendiri, ya. Pokoknya menarik, ya, itu. Nah, yang Pak Guru maksud adalah perjalanan atau penjelajahan dalam kegiatan pramuka. Nah, berikut kita berbicara tentang denah, ya, atau peta lokasi. Nah, di sini adik-adik, Pak Guru akan menampilkan, ya, gambar atau denah yang ada di lingkungan sekitar, ya. Salah satunya yaitu denah sekolah, ya. Sebelum Pak Guru menampilkan denah, Pak Guru akan menjelaskan dulu apa itu denah, ya. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar itu yang namanya denah atau peta lokasi. Ya, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Ya, Pak Guru ulangi. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat.
Itu pengertiannya, ya. Nah, dalam pengertian yang lain, denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Ya. Jadi ada dua pengertian, ya. Sebagai gambar yang menunjukkan lokasi atau letak, dan pengertian yang lain juga adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Ya, itu pengertian dari denah. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Ya, jadi seperti yang Pak Guru tampilkan lewat gambar tadi, ya. Udin dan teman-teman dalam kegiatan penjelajahan, ya, itu mereka menggunakan denah sebelum melakukan penjelajahan. Karena denah itu, ya, tujuannya untuk menemukan tempat, ya. Kalian mau mencari tempat tanpa denah sulit, ya, tidak akan cepat temukan, ya. Nah, untuk mempercepat menemukan tempat, maka gunakanlah denah. Nah, seperti yang Pak Guru sudah janjikan tadi, Pak Guru akan menampilkan sebuah denah, ya, denah sekolah, ya. Perhatikan di layar TV adik-adik. Nah, ini adalah satu contoh denah, ya, yakni denah tentang sekolah, ya, gambar, ya, atau peta, ya, di mana dalam denah ini, ya, ada gambar bangunan, ya. Selain bangunan ada apa lagi? Ada gambar tiang bendera, ya. Terus ada satu gambar yang paling penting dalam membuat denah yang harus kita tentukan dan harus kita ketahui juga. Apa itu? Yang namanya adalah arah mata angin, ya. Nah, pada gambar yang ada di layar TV adik-adik, di dalam denah itu selain menampilkan gambar bangunan, juga ada gambar arah mata angin, ya. Di mana arah mata angin ini yang menentukan letak daripada bangunan yang ada di dalam denah itu sendiri, ya. Nah, Pak Guru mau coba ingatkan kembali. Adik-adik kan kemarin sudah pernah belajar, ya, tentang arah mata angin. Ya, sudah. Pak Guru mau coba ingatkan kembali. Ada berapa, ya, arah mata angin pada umumnya? Siapa yang jawab? Bagus, ada 8, ya. Yang pertama utara, ya. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, sabar, ya, jangan kemana-mana, ya, tetap di depan layar kaca Anda, ya. Oke adik-adik, kita break dulu, ya. Nah, tetaplah belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu.
kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City di Mimosa TV bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Oke adik-adik, masih semangat ya? Masih. Nah, Pak Guru akan melanjutkan materinya tentang denah ya. Nah, denah ya, tadi Pak Guru sudah jelaskan apa pengertiannya, kemudian apa manfaatnya. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan contoh denah ya. Nah, denah yang Pak Guru ambil di sini adalah denah sekolah ya. Karena pasti adik-adik lebih mengenal lingkungan sekolah ya. Jadi Pak Guru ambil denah sekolah. Nah, di dalam denah ini perlu adik-adik ketahui, sebelum kita menggambar, kita harus menentukan arah mata angin dulu. Ya. Tadi Pak Guru sudah ingatkan kembali bahwa arah mata angin itu secara keseluruhannya itu ada 8. Tapi ada 4 arah mata angin yang utama. Ya. Yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Nah, itu adalah 4 arah mata angin yang utama. Nah, arah mata angin itu harus kita tampilkan atau kita gambarkan pada denah. Ya, tujuannya untuk apa? Nah, untuk mengetahui letak ya daripada setiap bangunan yang ada di dalam denah itu ya. Biar adik-adik tidak kacau, tidak bingung ya. Kalau melihat bangunan ya, ini sebelah mana ya. Itu. Nah, kalau ada mata angin, arah mata angin, adik-adik mudah menemukannya. Ya, bahwa ini bangunan misalnya, oh ini letak bangunan kelas berapa ya, kelas 1 misalnya. Letaknya kalau di denah ini, lihat dia terletak pada arah mata angin di sebelah barat misalnya. Lalu yang berikut, ada yang bertanya, kalau kelas 4 di mana ya letaknya? Nah, dengan melihat denah adik-adik pasti sudah bisa tahu letaknya ya. Lihat arah mata anginnya, sesuaikan dengan letak bangunannya ya. Jadi Pak Guru ulangi bahwa arah mata angin itu adalah menentukan letak daripada setiap bangunan yang ada di dalam denah. Oke adik-adik, lanjut yang berikut. Nah, sekarang Pak Guru mau buka lagi pertanyaan ya, seperti yang pertama tadi. Nah, adik-adik akan menjawab ataupun menentukan,
sebelum Pak Guru mau buka pertanyaan, Pak Guru akan memberikan cara, ya, cara bagaimana kita menggambar sebuah denah. Ya. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan adik-adik sebelum menggambar denah. Ya, apa saja? Perhatikan. Yang pertama, adik-adik harus mengidentifikasi semua bagian sekolah terlebih dahulu. Ya. Adik-adik harus mencari tahu dulu, ya. Perhatikan, lihat, amati, ya. Apa saja bagian-bagian yang ada di sekolah adik-adik. Ya. Ada gedung, ada apalagi tiang bendera, ya, dan lain sebagainya. Itu langkah yang pertama, ya, mengidentifikasi semua bagian sekolah terlebih dahulu, ya. Lalu langkah yang kedua, jangan lupa mencatat banyak ruangan dan tempat lainnya yang ada di sekolah. Jadi dicatat, ya, dicatat ruangan-ruangan apa saja, ya, atau tempat yang lainnya yang ada di sekolah adik-adik. Ya, pasti adik-adik tahu, ya, karena adik-adik kan sekolah, ya. Sekolah itu kan merupakan rumah yang kedua bagi adik-adik. Jadi adik-adik pasti sudah tahu apa saja ruangan yang ada di dalam lingkungan sekolah, ya. Lalu langkah yang ketiga, mengidentifikasi posisi ruangan atau bagian sekolah tersebut sesuai 8 arah mata angin. Nah, seperti yang Pak Guru sebutkan tadi, ada 8 arah mata angin. Jadi, ya. Oh, telepon, halo. Halo, belajar dari rumah bersama Smart City. Halo, dengan siapa, di mana? Putus, iya. Baik, Pak Guru lanjutkan, ya. Nah, langkah yang ketiga, mengidentifikasi posisi ruangan atau bagian sekolah tersebut sesuai 8 arah mata angin. Wow, ada telepon lagi. Halo? Halo? Ya, halo. Belajar dari rumah bersama Smart City. Halo, dengan adik siapa, dari mana? Sebelumnya mohon dikecilkan sedikit volume televisi Anda. Oke. Ya. Silahkan. Dengan adik siapa, dari mana? Dari sekolah mana? Halo? Halo? Iya, adik dari sekolah mana? SDN 27 Kota Selatan. Ya. Ya, silahkan. Mau menjawab pertanyaan? Pertanyaan yang mana? Ya. Halo, mohon dikecilkan sedikit volume TV-nya, adik. Menjawab pertanyaan, gambar yang mana? Halo? Halo? Ya, silahkan. Mau menjawab pertanyaan? Saya mau menulis Halo? Silahkan Dek. Mau menjawab pertanyaan yang Pak Guru sudah berikan tadi, membuat karangan. Halo? Oh, mau bertanya. Oh, baik, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
putus kayaknya ya. Oke, baik. Nah, Pak Guru lanjutkan lagi ya materinya. Langkah yang ketiga sebelum kita membuat denah, yakni mengidentifikasi posisi ruangan atau bagian sekolah tersebut sesuai 8 arah mata angin. Ya, jadi arah mata angin yang Pak Guru sudah sebutkan tadi ada 8, ya, yakni utara, timur, selatan, barat, lalu ada timur laut, ada tenggara, ada barat daya, dan ada barat laut. Jadi totalnya ada 8. Tetapi yang paling utama itu hanya ada 4, ya, yakni utara, timur, selatan, dan barat. Nah, lalu langkah yang keempat, mencatat semua informasi mengenai sekolah. Itu yang penting juga, ya. Jadi adik-adik mencatat semua informasi mengenai sekolah. Lanjut. Nah, sekarang bagi adik-adik yang ada di rumah, ya, Pak Guru akan membuka, ya, line telepon dengan memberikan atau menentukan posisi ruangan, ya. Silakan adik-adik menentukan posisi ruangan atau bagian sekolah pada gambar di bawah ini sesuai 8 arah mata angin. Gambar yang pertama akan Pak Guru berikan tanda dengan nomor 1. Baik. Nah, perhatikan gambar bangunan yang ada tanda nomor 1. Nah, kira-kira menurut adik-adik letaknya menurut arah mata angin terletak pada arah mana? Silahkan bagi yang ingin menjawab, hubungi nomor telepon yang ada di layar TV adik-adik di 0853 4013 7949. Ayo, silahkan perhatikan layar TV, ya. Silahkan jawab pertanyaannya. Bangunan atau gedung yang ada pada denah yang ditandai dengan nomor 1 itu terletak di sebelah apa? Menurut arah mata angin, ya. Jadi pada gambar ini Pak Guru sudah berikan tanda nomor 1, ya, bangunan, ya. Oke, baik. Halo. Ada yang masuk? Halo. Putus. Oke. Ada lagi yang lain, silahkan. Adik-adik silahkan tentukan letak bangunan yang Pak Guru beri tanda dengan nomor 1, ya. Letaknya sesuai dengan arah mata angin. Ya, mudah. Di situ sudah ada petunjuk arah mata anginnya. Oke, ada yang masuk lagi. Halo. Halo. Belajar dari rumah bersama Smart City. Halo. Dengan adik siapa? Asal sekolah mana? Ukon. Oke, baik. Adik Ukon, ya. Adik Ukon dari mana? SD 29. SDN nomor 29 Kota Selatan. Semangat sekali ya. Silahkan adik Ukon mau menjawab arah apa? Bangunan yang ditandai dengan angka 1 terletak pada arah mata angin apa? Timur laut. Ya. Halo adik Ukon. Timur laut. Timur laut. Timur laut. Timur laut. Iya. Coba diamati, amati baik-baik ya. Laut. Diamati baik-baik ya. Denahnya. Barat, selatan, barat. Gedung atau bangunan yang ada pada denah yang Pak Guru beri tanda nomor 1 ya. Itu terletak pada arah apa? Sesuai arah mata angin yang sudah ada pada denah. Timur. Apakah timur atau barat, atau selatan, atau utara,
Ya, adik Ukon. Sebelah mana? Timur. Timur. Ya. Baik. Bagus, sudah menjawab ya, sudah berani menjawab adik Ukon ya. Jadi adik Ukon menjawab menurutnya. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama. Baik, adik Ukon sudah menjawab ya. Tapi sayang ya, adik Ukon kayaknya tidak memperhatikan deh ya. Di situ kan Pak Guru sudah gambar ada denah sama arah mata anginnya ya. Jadi jawaban adik Ukon tadi masih belum tepat. Ada lagi yang ingin menjawab? Perhatikan baik-baik ya. Gedung atau bangunan yang diberi tanda nomor 1 itu terletak di arah mata angin sebelah mana? Oke, ada yang masuk. Halo? 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 Belajar dari rumah bersama Smart City. Dengan adik siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Firly SDN 31 yang tadi. Oke, Firly SDN 31 yang tadi. Kayaknya tidak ada adik Firly yang nama sekolah begitu deh. SDN 31 yang tadi sebelah mana ya sekolahnya? SDN 31 Kota Selatan. Bagus, itu baru betul ya, SDN 31 Kota Selatan. Oke, adik Firly jawabannya apa? Denah nomor 1 Iya. ditunjukkan arah mata angin, arah mata angin Arah mata angin, arah apa? barat daya. Barat. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan ya, aplaus ya. Jadi, adik Terima Firly. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik Firly dari SDN nomor 31 yang tadi katanya. Ya, SDN nomor 31 Kota Selatan ya. Dia menjawab, adik Firly menjawab bahwa bangunan atau gedung yang diberi tanda nomor 1 itu terletak pada arah mata angin barat. Bagus. Nah, yang berikut. Bangunan yang diberi tanda dengan nomor 2 terletak pada bagian arah mata angin apa? Yang ingin menjawab seperti biasa Pak Guru buka line telepon di 0853 4013 7949. Silakan bagi yang ingin menjawab hubungi nomor yang sudah ada pada layar TV Anda. Halo? Ada yang masuk? Halo? Ya. Halo? Belajar dari rumah bersama Smart City. Halo? Dengan adik siapa? Asal sekolah mana? Halo? 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 Bisa dengar suara saya, Bu? Halo? Putus. Iya. Jadi adik-adik ya, sekali lagi pada saat nelpon jangan lupa ya, adik-adik tetap standby di depan TV dan kecilkan volume TV-nya. Oke, ada yang masuk. Halo. Halo, belajar dari rumah bersama Smart City. Halo. Dengan adik siapa? Dari asal sekolah mana? Halo. Halo. Dengan adik siapa? Asal sekolah mana? Putus. Baik. Nah, adik-adik, jadi bangunan yang ada pada denah ini ya, itu sudah ada letaknya ya. Nomor 2 itu barat daya, lalu nomor 3 barat laut, nomor 4 selatan, nomor 5 tenggara, nomor 6 timur, nomor 7 timur laut, nomor 8 utara ya. Nah, jadi setiap denah yang ada, bangunan yang ada pada denah ini sudah memiliki
arah mata angin tersendiri. Nah, adik-adik di rumah, sebelum Pak Guru akhiri, ini Pak Guru akan memberikan pekerjaan ya yang harus adik-adik kerjakan dari rumah ya. Tetapi ingat ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Artinya dalam pembuatan tugas ini adik-adik tidak boleh keluar dari rumah. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan barang bekas ya. Nah, di sini Pak Guru ya tampilkan bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari bahan bekas ya. Ingat, bahan bekas yang ada di rumah ya. Yang pertama, guntinglah gambar berikut ya. Lalu yang kedua, lipat bagian yang diberi tanda garis putus-putus. Langkah yang ketiga, lem dan tempelkan kertas tersebut sehingga membentuk rumah. Nah, jadi adik-adik harus menyiapkan bahan gunting, lalu kertas atau kardus bekas, ya, lalu lem, ya, hanya itu saja. Ingat, jangan keluar rumah. Nah, setelah selesai, silahkan adik-adik foto atau adik-adik laporkan kepada wali kelasnya masing-masing, ya. Nah, seperti apa hasilnya? Di sini Pak Guru sudah membuat ya yang sudah jadi. Nah, ini hasil karya Pak Guru ya yang sesuai dengan gambar atau tugas yang Pak Guru berikan tadi ya. Pak Guru sudah menggunting ya, lalu melipat sampai melakukan lem ya, memberikan lem pada setiap bagian sehingga jadilah bentuk rumah seperti ini. Nah, ini merupakan satu karya yang sangat sederhana. Ya, ingat adik-adik, karya tidak perlu yang modern. Ya, karya tidak harus yang mahal. Ya, karya bisa yang sederhana dengan intinya ya. Karya itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi ini salah satu contoh yang sudah jadi ya, yang adik-adik kerjakan nanti, di mana pada karya ini membentuk sebuah rumah yang sangat sederhana. Kemudian ya, nanti hasilnya adik-adik laporkan kepada wali kelasnya adik-adik. Ya, wali kelasnya masing-masing ya. Jadi buatkan ya, siapkan bahannya ya. Ingat, jangan sampai keluar dari rumah. Cukup gunakan bahan bekas. Seperti ini. Ini Pak Guru menggunakan kardus bekas ya. Jadi karyanya ini jadi ya. Karyanya sederhana adik-adik ya. Ingat, sekali lagi, karya tidak perlu mahal. Karya tidak perlu modern. Yang penting karya kita bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Oke? Sudah tahu caranya adik-adik dan sudah lihat ya, ini hasil karya Pak Guru. Ya, bagus kan? Bagus. Ya, siapa tahu adik-adik bisa buat di rumah ya. Tapi ingat ya, jangan sampai keluar rumah. Untuk itu gunakanlah bahan bekas. Oke? Baik. Nah, kalau sudah, adik-adik silahkan laporkan kepada wali kelasnya adik-adik masing-masing di sekolah ya. Kalau Pak Guru, adik-adiknya Pak Guru ya. Wali-wali kelasnya adik-adik siapa? Silahkan kalian laporkan ya. Foto ya, lalu simpan ya. Sekali waktu karya adik-adik ini akan dipajang di kelas ya, seperti karya Pak Guru ini. Ya, ini karya yang Pak Guru buat sendiri, ya. Pak Guru buat sendiri dengan menggunakan bahan bekas, ya. Sekali lagi, Pak Guru ingatkan bahwa intinya karya kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tidak perlu, ya, tidak perlu karya itu yang mahal, ya, tidak perlu. Tidak perlu karyanya itu harus yang modern, tidak perlu, ya.
karya itu walaupun sederhana, tapi dia bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Paham ya adik-adik? Nah, jadi masih ada bagaimana caranya, masih ada di layar TV adik-adik, cara membuatnya ya. Itu yang pertama adik-adik siapkan bahannya dulu, ada gunting, kemudian kertas, di situ sudah ada polanya, silakan ikuti polanya ya. Lalu adik-adik melipat ya, setelah digunting, dilipat, lalu diberikan lem ya. Dan hasilnya seperti yang ada pada layar TV adik-adik yang ada di depan Pak Guru ini. Ini Pak Guru buat sendiri loh ya, dari bahan bekas yaitu kardus ya. Jadi Pak Guru tidak keluar rumah, Pak Guru tidak lagi pergi ke toko ya untuk membeli bahan atau pergi ke warung ya. Tidak, ingat adik-adik ya, jangan keluar rumah ya. Adik-adik tetap di rumah aja ya, jangan keluar rumah kalau tidak mendesak ya. Nah, oke adik-adik, pemirsa Mimosa TV dan adik-adik di rumah, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Selanjutnya kita akan ditemani oleh Ibu Yuni Widayu SPD, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 dengan tema Announcement and Short Message. Sekian dan terus jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.